Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para ma'asyiral muslimin, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Saya dulu pernah mendengar kisah dari ayah saya yang beliau dapatkan daripada kisah seseorang yang meninggal, kalau nggak salah di Surabaya. Dia meninggal dalam kondisi sujud. Maka kemudian ditanyakan kepada keluarganya, kalau nggak salah pasangan hidupnya, apa amal perbuatan yang rutin dia lakukan atau hampir tidak pernah dia tinggalkan semasa hidupnya. Maka kemudian sang pasangan tadi menjawab, mungkin yang dia tahu ya, karena dia hidup selalu bersama pasangannya, amal yang dia lakukan sebenarnya sederhana. Dia rutin memotong kuku di jarinya dengan tujuan agar air wudhu menyentuh kulitnya. Hal yang kita pandang remeh, sederhana, kecil, tapi bisa jadi itu di sisi Allah sangatlah besar. Mungkin saja orang tadi dikarenakan ketekunan dan konsisten yang dia lakukan, Allah berikan ganjaran dengan diwafatkan husnul khatimah dalam kondisi sujud. Senada dengan ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairul amali ma qalla wa in ma dama wa in qalla atau kama qala. Sebaik-baik amal adalah yang terus-menerus dilakukan, walaupun itu sedikit, walaupun itu kecil di mata kita, walaupun itu remeh di mata kita. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian sekali-kali meremehkan perkara kecil dari kebaikan. Syai'an di sini dalam bahasa Arab bentuk nakirah, dalam siyak larangan, artinya umum, apapun bentuk perbuatan itu, jangan pernah Anda remehkan. Jika perbuatan kecil tadi itu adalah kebaikan, jangan pernah remehkan. Rasul melanjutkan, walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun engkau menemui saudaramu, temanmu, dengan wajah yang berseri-seri senang. Kita ketemu sama orang dengan wajah tersenyum, itu saja, sederhana seperti itu, Rasulullah sebut sebagai amal saleh. Bahkan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, kata Rasul. Senyumanmu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Seringkali kita meremehkan perkara kecil, sedangkan Rasulullah mewanti-wanti hal yang kecil bisa menyelamatkan kita dari neraka. Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ittaqun nar walau bisyiqqati tamrah. Takutlah kalian kepada neraka. Takutlah kalian kepada neraka walaupun hanya dengan setengah kurma. Walaupun dengan sedekah dari setengah biji kurma, setengah buah kurma. Rasul sampaikan, takutlah kalian kepada neraka walaupun sedekah dengan setengah buah kurma. Kemudian Rasul mengatakan, falam yajid syaqqata tamrah. Yang enggak punya setengah buah kurma tadi, hendaknya dia bersedekah dengan ucapan yang baik, bi kalimatin thayyibah, dengan zikir. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Abdul Barr menjelaskan, ketika menjelaskan hadis-hadis tersebut, tidak pantas bagi seorang mukmin yang berakal meremehkan sesuatu dari perbuatan yang baik, sebab bisa jadi itu adalah potensi dia untuk diampuni oleh Allah. Oleh karenanya kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Rasul yang banyak, hal-hal yang kecil dinilai oleh Allah sangat besar. Contohnya, dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdih 100 kali, Rasul sebutkan bahwa itu menghapuskan dosa-dosa walaupun dosa tadi sebanyak buih di lautan. Hal yang ringan di mulut kita. Bahkan Rasul mengatakan kalimatan khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kata. Ringan diucapkan tapi berat di timbangan hari kiamat nanti. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.
ringan di ucapan kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah atau ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan kebaikan. Bahkan beliau mengatakan, ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang antara langit dan bumi. Hal yang kita pandang rendah, bahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh para ulama, Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, satu kali dia ucapkan itu, maka ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Setiap dia ucapkan satu kali, ditanamkan satu pohon kurma di surga. Setiap satu kali dia ucapkan, ditanamkan satu pohon kurma di surga. Hal yang kita anggap remeh. Dan ini banyak kisahnya seperti pezina, wanita pezina, yang menyelamatkan seekor anjing dengan diambilkan air dari bawah sumur. Kita pandang remeh hal ini, tetapi Allah menyelamatkan dia dari neraka dikarenakan perbuatan yang kita anggap remeh. Hal-hal kecil seperti ini teman-teman, jangan sampai kita anggap sepele. Seorang yang membunuh 99 orang, pernah dengar kisah ini dalam hadis Rasul yang sahih. Lalu dia membunuh orang ke-100. Lalu kemudian dia bertanya kepada seorang ulama, apakah saya masih bisa bertaubat? Beliau jawab, engkau masih bisa bertaubat asal pindah ke negeri yang di sana ada kebaikan. Jangan tinggal di negerimu yang sekarang lingkungannya buruk ini. Banyak pelaku-pelaku maksiat. Maka orang tadi melakukan pindah, pergi dia, dan tidak sampai dia ke negeri tersebut, masih di tengah perjalanan meninggal. Malaikat azab dan malaikat nikmat berseteru tentang di mana letak orang ini nanti. Apakah ini mau disiksa di alam kubur atau tidak? Berdebatlah di situ malaikat. Akhirnya dimenangkan bahwa dia berhasil dimasukkan ke dalam nikmat Allah di surganya dikarenakan niatnya yang tulus untuk hijrah keluar dari kemaksiatannya menuju kepada kebaikan. Oleh karenanya Abdullah bin Mubarak mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Terkadang amal yang dianggap kecil diperbesar pahalanya karena niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah, dan terkadang amalannya sudah besar tapi justru diperkecil pahalanya oleh niatnya dia sendiri. Maka wahai saudara-saudaraku, jangan pernah remehkan sekedar mengucapkan astaghfirullah sepanjang perjalanan dari sini ke kamar, sekedar melakukan sholat rakaat 2 rakaat yang ringan, sekedar membaca Al-Quran walaupun setengah halaman, sekedar membaca ayat kursi setelah selesai sholat, sekedar membaca amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasul walaupun itu kecil di mata kita, tapi itu bisa menjadi pemberat kita nanti di hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.